Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata 'imadati wa ja'alaha hidayan mawjudan 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaratul mukarramin, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini bisa hadir di tempat yang mulia di kediaman Sahibul Bait Bapak Syahri sekeluarga dalam rangka kegiatan rutin ta'lim, zikir dan sholawat. Mudah-mudahan semua jadi wasilah, semua yang hadir dapat rahmat dan berkahnya dari Allah, mendapat ampunan dari Allah, tambah ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat masalah semoga terlibat dan kehadiran alam yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita masih terkait dengan fadilah salat maktubah. Oleh karena itu, simak dan dengarkan baik-baik. Semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin diantaranya Pak Guru yang masih dalam kondisi kurang sehat, tidak bisa hadir, atau yang mungkin punya keperluan dan kepentingan yang lebih penting lagi dari ngaji ini. Padahal tidak ada yang lebih penting daripada ngaji. Tidak ada yang lebih penting daripada taklim menuntut ilmu. Jadi kalau ada yang mementingkan yang lain yang tidak kalah pentingnya dengan ini, berarti sudah mengabaikan dan melalaikan kewajiban kita. Kata Nabi, badiru bil a'mali sholeh, segeralah untuk beramal soleh sebelum datang fitnah, di mana akan terjadi saat itu sore orang beriman, pagi kafir, paginya beriman, sorenya kafir. Agama ditukar dengan dunia, keimanan digantikan dengan dunia, karena dia merasa tidak mendapatkan banyak dari dunia. Dan ini sedang terjadi, fitnah saat ini sedang terjadi. Maka tidak sedikit orang yang menggadaikan agama demi duit, demi dunia, demi jabatan. Maka oleh karena itu yang punya kesempatan ada waktu baju bil amal soleh, segera untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau orang yang punya kesempatan untuk beramal soleh lalu dia tunda, maka dia akan terkena dampak 3 perkara. Ada sebab akibat dari orang yang suka menunda amal soleh. Yang pertama, ini yang pertama, dia akan kehilangan yang namanya motivasi, dorongan. Jadi ketika saat ada kesempatan buat ibadah, buat ngaji, buat taklim, lalu dia kita abaikan, dia lalaikan, maka akan kehilangan motivasi. Semangat itu akan hilang. Yang pertama, saya singkat saja. Yang kedua, penyebab dari suka melalaikan beramal soleh untuk tidak segera melaksanakan ibadah, maka yang kedua akan hilangnya fadilah atau keutamaan. Jadi ketika ada kesempatan buat ibadah, lalu kemudian dilalaikan, bahkan diamalkan, bahkan disia-siakan, akan kehilangan fadilah. Contoh tadi hari Jumat. Apa fadilah hari Jumat itu? Ketika sudah ada seruan untuk melaksanakan sholat Jumat, bersegera menuju tempat sholat Jumat. Jangan ditunda-tunda karena fadilahnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Hai orang beriman, apabila mendengar seruan untuk segera melaksanakan sholat Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dengan sholat Jumat. Tinggalkan jual beli, dagang, bisnis, PT, kantor, komputer, tinggalkan semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kenapa Pak Mukhlis? Setiap hari Jumat tuh malaikat nungguin pintu-pintu masjid. Malaikat itu. Jadi kalau ada pintu masjid yang 4 malaikat di situ nungguin. Begitu masjid dibuka untuk sholat Jumat, malaikat nongkrong di situ. Tugasnya apa itu malaikat? Tugasnya menulis, mencatat orang yang pertama masuk masjid. Jadi orang yang pertama masuk masjid dicatat oleh malaikat, pahalanya sama dengan korban 1 ekor unta. Yang kedua masuk kebo. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Dan yang kelima telurnya ayam. Kabsa. Lalu bagaimana ketika imam naik mimbar mau khutbah, pintu ditutup oleh malaikat. Artinya catatan ditutup, selesai. Berarti bagaimana kalau orang yang datang ke masjid setelah khatib naik mimbar tidak ditulis oleh malaikat, bahkan dianggap tidak melaksanakan sholat Jumat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kasihan yang dipendek. Biasanya begitu. Saya naik ke mimbar baru pada keluar dari kantin habis gegaras. Itu bagaimana Ustaz? Ya begitu. Kalau menurut hukum ada dia ulang di salat zuhur. Karena dia masuk ke tempat salat Jumat, khatib sudah naik mimbar. Ada hadisnya riwayat Muslim, hadis 108 tentang keterangan tadi. Nah itu diantaranya. Yang ketiga yang terakhir kata ulama, orang yang menyia-nyiakan bahkan yang menyepelekan dan menunda berbuat amal soleh, apa yang kehilangan dari dirinya? Kehilangan kesempatan dan momentum. Malam ini ada taklim, dia sehat, ya, tidak ada keperluan, tidak hadir, dia akan kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena besok belum tentu, Sabtu belum tentu masih hidup, Minggu belum tentu. Biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena mati Bapak Jamal kagak bisa nunggu. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang namanya mati itu tidak bisa nunggu. Waktunya datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju enggak, mundur kagak, enggak bisa nego. Tuh. Jadi pas hari ini berapa juta manusia di alam kubur menjerit, minta teriak kepada Allah, ya Allah, hidupkan kembali saya, kembalikan saya ke dunia. Saya pengen sujud, pengen sholat, pengen ibadah. Yang dikubur nangis pengen kembali ke dunia, pengen ibadah. Lah kita di dunia kok santai-santai saja. Nanti ketemu dengan si Sujarul Aqrab. Siapa Sujarul Aqrab itu? Ular besar yang bakal nemenin kita di alam kubur bagi siapa yang meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Dunia berkabul ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khusus ya alihi wa sahbihi wa hadiati wa quwwati wa sarati jamaah majlis zikir tahqiqan salawat al-bataniyah di al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musytakar wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu syukra
ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصله شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وذريتنا يا الله من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل العبادة ومن أهل الطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والمعصية اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في سمعي لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب أذهب البأس اشفي أنت شافي شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul. Yang tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum